Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya Tretes Ayu Fatimah dan Sekar Fatimah akan membahas tentang fungsi panca indera dalam Islam. Selanjutnya, setiap manusia yang diciptakan di dunia ini memiliki kondisi fisik yang berbeda, kepribadian yang berbeda, dan perilaku yang berbeda, dan kesempurnaan seseorang tidak dapat dilihat hanya dari kondisi fisiknya saja. Tapi kita harus melihat ke arah lain. Penyandang disabilitas atau disabilitas fisik belum tentu terbelakang mental. Bahkan mungkin ada kelebihan yang tidak dimiliki orang lain yang sempurna secara fisik. Pada umumnya orang beranggapan bahwa kesempurnaan seseorang hanya dapat dilihat dari kondisi fisik seseorang. Nah, seseorang dapat dikatakan sempurna jika panca inderanya berfungsi secara keseluruhan dan berfungsi sempurna sesuai dengan kegunaan inderanya masing-masing. Panca indera memegang peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Melalui alat inderalah manusia dapat memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia. Salah satu indera yang paling dominan dalam kehidupan manusia adalah indera penglihatan, karena sebagian besar informasi diperoleh melalui mata. Selain itu, mata juga membantu manusia untuk beraktivitas secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indera manusia atau panca indera memiliki kegunaan yang berbeda. Mata manusia adalah untuk melihat, hidung untuk mencium atau penciuman, lidah adalah untuk mengecap, kulit adalah untuk mengecap, dan menerima rangsangan atau reseptor. Nah, sistem indera manusia merupakan bagian dari sistem koordinasi tubuh. Sistem indera sendiri terdiri atas bagian-bagian yang berfungsi menerima, mengolah, dan menanggapi rangsangan dari lingkungan luar. Allah telah menyampaikan pada Quran surat Al-Insan ayat 2 yang berbunyi, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nah, bahwa panca indera adalah pemberian Allah, sebagaimana pula telah diberi mendengar dan melihat serta kemampuannya untuk menggunakan panca indera tersebut. Maka dari itu, panca indera manusia akan diminta pertanggungjawabannya di yaumil akhir kelak. Nah, sistem indera adalah penghubung seseorang manusia dengan dunia luar yang dapat menerima keindahan, pewangian, kemanisan, dan lain sebagainya. Dan untuk kemudian akan dipersepsi oleh otak. Indera sendiri adalah salah satu suatu alat yang digunakan untuk merasa, mendengar, mencium bau, melihat, dan meraba secara naluri. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem indera adalah suatu organ yang dapat digunakan manusia untuk melihat indahnya dunia, merasakan nikmatnya makanan, dan dapat merasakan nikmatnya sentuhan alam semesta. Manusia sendiri memiliki beberapa alat indera seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit yang dikenal dengan panca inderanya. Penginderaan merupakan salah satu sarana manusia untuk dapat mengetahui adanya warna, bunyi, rasa manis, rasa pahit, rasa asam, suhu dingin, suhu panas, hingga keras dan lembut suatu benda yang di sekitar kita. Dan fungsi sistem indera manusia jika menurut sains adalah sebagai pengantar data serta menerima rangsangan yang menghasilkan data ke sistem syaraf otak. Hal tersebut menyebabkan seseorang dapat memahami informasi. Saya akan bertanya kepada Mbak Tretes soal manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Bagaimana dengan orang yang memiliki kekurangan fungsi panca inderanya? Apakah orang seperti itu masih dikatakan makhluk yang sempurna? Manusia itu sebagai makhluk yang telah diberikan kelebihan dibandingkan makhluk lain dalam hal akal. Misalkan manusia itu harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya di dunia, sedangkan makhluk yang lain itu tidak gitu.
manusia harus menggunakan akal untuk memilih jalan kebaikan. Dengan akal inilah manusia yang hina itu menjadi makhluk yang paling sempurna. Dan orang-orang yang ternyata kekurangan dalam fungsi panca inderanya juga termasuk kepada makhluk yang sempurna juga, karena hakikatnya sempurna adalah orang yang mensyukuri apa yang telah Allah berikan dan titipkan kepada kita selaku manusia. Bagaimana? Ya. Ada pertanyaan satu lagi. Di luar sana kan banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan panca inderanya, tidak memikirkan apa yang akan terjadi setelah kehilangan salah satu panca inderanya, seperti tawuran misalkan, atau menyakiti diri sendiri. Nah, apakah ada hukuman bagi orang yang melukai diri sendiri? Dan mungkin ada dalilnya juga. Misalkan kan apa hukuman bagi orang yang melukai diri sendiri? Nah, hukuman itu jelas ada gitu. Karena pertama dijanjikan neraka, dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Itu di surat Quran surat An-Nisa ayat 30. Yang kedua, mendapatkan siksa yang setimpal. Nah, orang yang bunuh diri karena meminum racun, maka di neraka kelak ia juga akan diminumi racun dengan tidak berkesudahan. Intinya apa yang telah dilakukan dirinya, maka di neraka juga akan kembali pada dirinya gitu. Selanjutnya, dia diharamkan baginya surga. Dari Jundub bin Abdullah berkata, Nabi SAW bersabda, dahulu pada umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang terluka dan tidak sabar, kemudian ia mengambil pisau dan ia lalu memotong sendiri tangannya. Nah, belum lagi darahnya kering, orang itu pun meninggal dunia. Kemudian Allah Ta'ala berkata, hambaku telah mendahului aku dengan nyawanya, maka apa bukti kita sebagai manusia terhadap panca indera yang telah Allah berikan kepada kita? Buktinya dengan selalu menjaga kesehatan, dengan selalu menggunakan pada hal yang baik, memohon ampun kepada Allah, serta senantiasa berlindung dari apa-apa yang tidak kita inginkan. Dan jangan lupa bersyukur. Indra itu banyak ya teman-teman. Salah satunya yaitu tadi yang kita sebutkan. Terus alat indra itu juga harus kita jaga. Bila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Mungkin kami juga masih harus banyak belajar. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.